Pesawat Lion Air JT610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang, Senin 29 Oktober dinyatakan jatuh oleh Basarnas sekitar pukul 10:36 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Setelah pesawat lepas landas pukul 6:20, sang pilot sempat menghubungi ATC Soekarno-Hatta menyatakan mengalami kendala dan meminta kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun pada pukul 6:33, pesawat sudah hilang kontak. Pesawat Lion Air JT610 mengangkut 189 penumpang dan awak. Salah satu penumpangnya merupakan warga Surabaya, bernama Daryl Vida Febrianto. Laki-laki berusia 22 tahun ini tinggal di Jalan Simo Pemahan Baru nomor 67 Sukomanunggal, Surabaya. Didi Setiawan, ayahanda Daryl, saat ditemui reporter Suara Surabaya mengatakan dia tidak menyangka anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Tanjung Karawang. Anak sulung dari dua bersaudara itu berpamitan pergi ke Pangkal Pinang untuk bekerja di bidang pelayaran. Daryl berangkat dari Bandara Juanda Surabaya ke Jakarta pada hari Rabu 17 Oktober, kemudian menginap di asrama. Hari ini, dia terbang ke Jakarta menuju Pangkal Pinang. Sebelum berangkat ke Pangkal Pinang pukul 5:58, Daryl sempat mengabari ayahnya. Dia mengirimkan sebuah foto yang menggambarkan bahwa dirinya sudah berada di dalam pesawat dan tidak lama lagi akan berangkat. Didi pun membalasnya dan menyelipkan doa serta ucapan semangat untuk anaknya. Namun, pesan yang ditulis pada pukul 7 pagi itu tidak bisa terkirim. Saat itulah Didi mulai gelisah karena tidak ada kabar dari Daryl. Hingga akhirnya dia mendengar berita dari Radio Suara Surabaya bahwa pesawat yang ditumpangi anaknya hilang kontak. Kejadian itu membuat Didi dan keluarganya syok, terutama ibunda dan istri Daryl, karena Daryl baru saja melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober lalu. Lutfiani Eka Putri, istri Daryl, hanya bisa tertunduk lesu saat mendengar suaminya menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Sesekali Putri meneteskan air mata dan masih berharap Daryl bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sementara itu, dari pantauan reporter Suara Surabaya, di rumah korban sudah terpasang tenda. Beberapa dari pihak Linmas Pemkot Surabaya, Camat Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru, RT dan RW berkumpul di rumah keluarga Daryl.